untuk menguji hipotesis. Non statistik, tidak ada statistik. Ya, tujuannya adalah untuk menemukan sebuah makna dari sebuah fenomena yang ada. Nanti saya jelaskan deh. Ini model. Ketiga, Bapak Ibu boleh merancang, desain, modeling, silahkan. Ini juga kualitatif, tapi bukan kualitatif murni. Ya, bukan kualitatif murni. Perancangan kualitatif, research development, tapi bukan kualitatif murni. Ya, setengah kualitatif. Ya, desain. Keempat, Bapak Ibu bisa menggunakan mix method. Umumnya mix method itu dilakukan mengkolaborasikan antara kuantitatif dengan kualitatif dua-duanya. Itu mix method. Ya. Nah, namanya mix, kuantitatif kualitatif. Ya, tidak usah dengan perancangan, tapi kuantitatif kualitatif. Mix ya. Jadi yang lengkap, Bapak Ibu nanti penelitiannya apa sih? Saya mah dua-duanya Pak, kuantitatif dengan kualitatif hebat. Namanya apa? Kuantilatif, nggak ada ya. Nggak ada yang kuantilatif. Mix method ya, menggabungkan dua itu. Ketika yang kelima itu adalah case research nanti. Boleh pilih salah satu nanti. Mau ke kuan, mau ke kual, mau ke desain, mau ke mix, atau mau ke case research. Ya. Intinya sama sih, case research nanti juga bentuk kualitatif, cuman ada bedanya dikit ya. Nah, saya nanti di nomor 2 karena kuantitatif sudah diberikan oleh Prof. Ya, karena keahliannya, kompetensinya di kuantitatif. Karena saya kalau mandang kualitatif mungkin saya tuh ya karena rasa boring aja. Bagi saya boring. Jadi dengan kuantitatif itu terus ya. Nah, nanti saya mendalami di kualitatif. Ini suatu pilihan lain di dalam menulis sebuah disertasi. Oke. Ada 5 model ya disertasi di kita. Jadi nggak mengarah ke satu. Oke, saya lanjutkan dulu di sini. Selanjutnya, nah ini udah ya. Sekarang kita menginikan dulu lah perbedaan di mana. Perbedaan konten penelitian supaya Bapak Ibu tahu. Oh, saya itu nulis disertasi, tesis kan di S2, skripsi di S1 begitu ya. Nah, itu makalah mungkin di D3 gitu kan. Jangan sampai nanti disertasi seperti tesis. Nah, gitu kan. Ya, jadi di mana sih perbedaan konten penelitian antara skripsi, tesis, disertasi? Karena yang Bapak Ibu akan tulis di doktor ini adalah disertasi. Ya. Bukan menulisnya tesis lagi, tapi bentuknya harus disertasi. Nah, jadi begini. Nah, kalau saya gambarkan ini, ya, apa sih bentuk isinya? Di sini ada beberapa sih, ada yang namanya book report, book review, ada makalah, ada skripsi kecil, ada skripsi, tesis, disertasi. Ya, kita lihat di sinilah yang ada di disertasi. Jadi minimal disertasi itu harus mengandung informasi yang jelas. Apa sih bentuk informasinya? Informasi Bapak Ibu harus berangkatnya dari sebuah fenomena, informasi jelas. Ya, sumbernya jelas, fenomenanya jelas, teorinya jelas. Itu informasi. Informasi yang jelas. Fenomena sekarang aktual begini-begini, informasinya, sumbernya ada, faktanya ada dan jelas. Kemudian juga ada pendapat. Nah, pendapat boleh dirujuk oleh Bapak Ibu dalam diskusi, terutama yang diperlukan di latar belakang nanti, latar belakang masalah. Pendapat ini
rekomendasi yang ini boleh, ya. Ada prinsip-prinsip yang digunakan, ya, prinsip-prinsip, karena prinsip itu sebelum teori. Jadi begini, konstruk, tingkatannya konstruk, di bawah konsep, prinsip, teori. Ya, boleh dari teori. Jadi dari prinsip boleh. Nah, yang keempat ini generalisasi. Ini bedanya nih. Kalau untuk isinya untuk mengeneralisasi, nanti untuk pendekatan yang kuantitatif. Yang kualitatif cukup transferability, mentransfer saja. Jadi penelitian di kuantitatif kan mengeneral, ya, luas, lebar. Kalau di penelitian kualitatif itu sempit, dalam. Case study, single case study boleh, multi case study boleh. Kalau di kualitatif nggak bisa. Jadi ini nanti harus jelas kemampuannya mengeneralisasi, harus jelas di disertasi, harus mampu mengeneralisasi untuk yang kuantitatif. Untuk kualitatif mentransfer mampu. Kemudian konsep hipotesis harus ada. Ini di kuantitatif. Proposisi harus ada, ini di penelitian kualitatif. Ya, nanti saya akan jelaskanlah perbedaannya dulu. Ini muatan disertasi harus memenuhi ini: informasi, pendapat, prinsip, generalisasi, konsep, hipotesis, teori, based on teori, ya, based on teori. Nah, karena untuk disertasi ini yang di kita adalah based on teori. Teorinya harus jelas, teorinya ada, karena nanti akan mengukur seberapa besar, ya, seberapa besar, bukan apakah, bagaimana, bukan sejauh mana, beda, ya. Itu mungkin Prof. Didik mengarahkannya ke sejauh mana, secara filosofis itu beda. Nah, yang terakhir ini disertasi ini harus memunculkan sebuah dalil, ya. Karena Bapak Ibu itu doktor, PhD, Philosophy of Doctor. Jadi di dalam nanti dalil itu, di dalam disertasi, Bapak Ibu minimal nanti 7 dalil yang harus ditampilkan. Ya, pertama dari hasil penelitian, 3 dalil. Dari teori, ya, teorinya yang saudara inikan dengan keilmuan Anda, 2 dalil, ya. Kemudian bisa harapan apa yang harus dilakukan untuk applied-nya nanti, penerapannya, manfaatnya, 2 dalil, ya. Itu yang bedanya. Jadi disertasi itu 1 tingkat di atas tesis 1 tingkat di atas skripsi begitu. Jadi jangan sampai nanti sudah seperti tesis, tidak. Disertasi itu beda, ya. Nah, jadi mengeluarkan minimal dalil dan lebih mendalam. Baik, supaya saya kuliah pertama ini, walaupun saya fokusnya ke kualitatif, saya tidak langsung menjelaskan kualitatif dulu, tapi supaya Bapak Ibu tahu dulu perbedaan di masing-masing pendekatan ini. Ya, nah, kalau mau kuantitatif gimana, kualitatif gimana, kalau modeling gimana, sebagainya. Oke, saya akan jelaskan 2 aja. Nah, karakteristik perbedaan pendekatan dalam penelitian ini, ya, ini diperhatikan betul. Nah, kalau saudara mau meneliti kuantitatif, harus jelas dulu tujuannya untuk apa. Kalau di kuantitatif, itu tujuannya Anda harus menguji teori, membuktikan hipotesis. Jadi pertama, Anda di dalam membuat sebuah variabel, ya, variabel penelitian, teorinya harus jelas. Teori siapa, ya. Nanti diuji teori itu, ternyata teori itu relevan, benar, digunakan, ini cocok untuk penelitian saudara di tempat itu. Tuh. Dan kedua, harus ada hipotesis Anda bahwa ini berpengaruh, terbukti.
Itu kuant. Cirinya, tujuannya adalah menguji teori, membuktikan hipotesis. Pasti cirinya hipotesis. Dan yang kedua adalah menunjukkan hubungan variabel. Jadi Anda buat nih variabel. Karena dalam kuantitatif mungkin Pak Sidik sudah menjelaskan disertasi minimal harus ke outcome. Minimal di situ ada intervening. Jadi variabelnya variabel independen, ya harus ada hubungan tuh. Variabel independen, variabel intervening, variabel moderating, variabel dependen. Nah, itu harus berkait model tuh, nggak berdiri sendiri. Harus ada hubungan keterkaitan. Anda startingnya dari mana? Input, proses, output, outcome. Begitu kan ya? Itu menunjukkan kausalitas, cause and effect. Itu di kuantitatif. Jadi model paradigma itu X, 1, 2, 3, 4 terhadap Y, Y terhadap Z dimoderasi. Nah, itu bentuk umum dari sebuah kuantitatif. Kemudian tujuan yang ketiganya mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Tuh, ingat yang kuantitatif begini, model di Unpad saya berikan trik ya oleh Anda. Mungkin Anda baca di disertasi yang perguruan tinggi lain, ya, no problem, silahkan. Tapi tolong ikuti format yang ada di Unpad. Karena tadi dikatakan menguji teori, base-nya harus teori. Hipotesis jelas, dibuktikan hipotesisnya, ya, terbukti. Hampir tidak pernah ada di Unpad itu pengaruhnya tidak signifikan hipotesis, pasti pengaruh karena base Anda adalah teori, itu filosofinya. Kedua, hubungannya jelas, cari teori penghubung. Dari teori minimum 3 itu. Mencari generasi memiliki nilai prediktif. Artinya, kalau saudara menguji teori itu, variabel-variabel itu, cirinya, ya, mungkin ini perlu Anda resapi betul, karena Anda baca di disertasi lain, kok nggak jadi masalah, tapi di sini jadi masalah. Nah itu, kuantitatif di kita, karena base and teori, menguji seberapa besar pengaruh, Prof. Didik mengatakan seberapa besar dan deskriptif. Jika hasil saudara di bawah 50% tidak layak, Anda harus ganti judul. Ya, Anda ganti variabel. Karena kemampuannya tidak memiliki nilai prediktif. Ya, karena Prof. Didik menjelaskan harus memenuhi kelayakan uji model. Itu kan masih ingat ya? Uji model yang keempat ya. Theoretical possibility, forecasting ability, dan seterusnya. Jadi kalau saudara penelitian ini kurang dari 50%, ganti variabel. Bukan itu. Oke? Nah, kalau kualitatif nih tujuannya menemukan pola hubungan interaktif. Menggambarkan realita kompleks, pemahaman makna, dan paling tinggi menemukan teori. Jadi dalam kualitatif tidak ada statistikal, tidak ada hipotesis, hanya menemukan sebuah makna. Nanti saya akan berikan contoh. Maknanya apa sih? Fenomena yang muncul di situ, maknanya ini apa sih? Nah, itu tujuan kualitatif. Ya, jadi bagaimana kualitatif itu tidak menggunakan alat-alat tools statistik. Tapi saudara bagaimana menemukan interaktif di dalam sebuah fenomena. Contohnya begini, Anda menemukan sebuah fenomena itu, misalkan di kualitatif itu akan meneliti, karena sifatnya case study, satu tempat aja boleh. Anda menemukan mungkin sekarang membaca fenomena, baca ternyata bank-bank syariah, BUMN, misalkan Bank Mandiri punya bank syariah, Bank BNI, BRI, di merger, nah, menjadi BSI, gitu kan? Nah, itu sebuah fenomenanya digabungkan. Anda ingin meneliti dalamnya. Dalam benak kita berpikir, gimana ya menggabungkan budaya yang tadinya beda-beda antara perusahaan. Nah,
budaya kerjanya beda. Di BRI beda, di BNI beda, di Mandiri beda, di yang lain juga bank lain beda. Tapi ini menjadi sebuah satu. Nah, itu merger. Terus saudara berpikir gimana menyatukan supaya kinerjanya bagus. Nah, jadi Anda berikan fenomena, nanti bisa Anda, gimana ya caranya menyatukan budaya. Boleh Anda teliti, misalkan ini. Strategi, judulnya, strategi penguatan budaya organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan studi kasus di BSI. Itu kualitatif cuma begitu aja. Cuma studi kasus di BSI, sudah. Kalau kuantitatif nggak boleh. Anda penelitian itu harus satu wilayah, satu klaster, beberapa klaster. Jawa Barat, atau wilayah Priangan Timur. Nah, nggak bisa Anda kalau di kualitatif terlalu lebar, kualitatif satu aja tempat case tadi. Ya, itu bedanya. Oke. Nanti yang kedua, perbedaan di kuantitatif itu spesifik, jelas, rinci, ditentukan sejak awal menjadi pegangan. Sudah jelas nih. Pengaruh misalkan. Ya, di SDM mungkin pasti menjelaskan, kalau tahu nanti pemasaran juga ini pencontohan. Pengaruh kepemimpinan transformasional misalkan. Pengaruh kompetensi, pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen, afektif, implikasi pada kinerja. Udah jelas tuh di awal. Jadi ngikutin aja pola itu terus, sudah ditentukan sejak awal. Langkah demi langkah. Tapi di dalam kualitatif, fleksibel umum. Masih bisa berubah. Tergantung pengamatan Anda. Nanti Anda mau kemana, di kualitatif difokuskannya kemana, masih bisa berubah. Ya, dampak penelitian. Karena setelah Anda langsung ke lapangan menemukan lagi fenomena baru, dan tertarik untuk meneliti, silakan kembangkan lagi. Dinamis, fleksibel. Kemudian tekniknya kalau di kualitatif ini eksperimen, survei, ya. Nah, jadi teknik penelitian di kuantitatif, lakukan eksperimen kalau saudara melakukan observasi cobaan kuantitatif. Kalau di naturalistik ya, kalau imunaturalistik seperti itu. Tapi kalau Anda survei, nah survei dilakukan berarti menggunakan pra-survei kuesioner kalau Anda penelitiannya behavior. Kalau Anda penelitiannya sifatnya cross-sectional. Tapi kalau Anda penelitian data, sifat datanya cross-sectional, Anda lakukan bentuk pra-survei dulu. Ya, observasi, pra-survei yang dilakukan. Karena base-nya base teori, dan Anda lakukan kepada fakta yang ada, bermasalah atau enggak. Yang masalah, teorinya ada enggak? Ada, teliti. Itu kalau teknik penelitiannya. Ya. Kalau saudara pakai datanya time series di keuangan, saudara tertarik meneliti keuangan, pakai data time series, Anda lakukan observasi data-data historis itu. Gambarkan problemnya di mana. Dan biasanya wawancara terstruktur. Di kualitatif tidak perlu dilakukan itu ya. Tekniknya partisipan, observasi, interview, pendalam, dokumentasi, dan triangulasi. Ini kualitatif. Jadi membuat disertasi di latar belakang, Anda tidak perlu melakukan prasurvei, observasi, pengajian analisis itu. Di kualitatif cukup menggunakan analisis SWOT, analisis positioning, sudah cukup menggambarkan di situ ada problem. Ya, itu kualitatif. Jadi nggak ada angka-angka statistik di situ. Kemudian datanya bersifat kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasikan menggunakan instrumen, pakai instrumen. Kalau di sini datanya bersifat kualitatif, deskriptif, berupa apa sih catatan, ya, dokumen dan sebagainya. Itu kualitatif. Oke, nanti perancangan silakan lah. Nanti ada perancangan itu kualitatif juga. Nanti akan dijelaskan Prof. Iman lah mungkin ini ya. Ya, kalau menjelaskan keseluruhannya nanti ini. Karena Prof. Sidik udah di kuantitatif, nanti saya di kualitatif. Desain nanti ini dengan Nick ada nanti Prof. Iman yang memberikannya.
Ini desain kepanjangan biasanya yang base-nya dari teknik itu kebanyakan ke desain ya. Kalau mix itu banyak yang menggunakan penggabungan kedua ini. Jadi mix itu ada yang kuantitatif dulu, kemudian dikualitatifkan, ada yang kualitatif dulu, ada data cukup dikuantitatifkan. Jadi jarang yang berbarengan gitu. Tapi biasanya sekuensial, satu dulu kuantitatif, kemudian dikualitatifkan. Ada yang kualitatif dulu, ujung-ujungnya dikuantitatif. Ya, oke. Nanti saya akan jelaskan beberapa contohnya. Ini mungkin masih awam bagian kualitatif atau yang sudah mengenal kualitatif, mungkin bisa lebih ini lagi. Karena nanti saya mengajarkan kualitatif, seolah nanti saya mengajarkan Bapak Ibu, saya pandu deh bagaimana menyusun bab 1 itu. Apa saja isinya, apa saja logikanya, harus begitu. Saya ke aplikasi ya, tidak dulu banyak teori. Oke, kemudian ini tadi. Oke, ini yang kelima. Teknik samplingnya adalah ya tentu probability sampling ya, simple random sampling, systematic, stratified, cluster di kuantitatif. Tapi tolong perhatikan yang saudara nanti penelitian kuantitatif, Anda tidak boleh menggunakan simple random sampling. Minimal Anda menggunakannya adalah cluster random sampling. Cluster proporsional random sampling karena lingkupnya luas. Ya, kalau S2 penelitian kuantitatif boleh satu kantor, satu tempat. Disertasi nggak bisa. Minimal satu wilayah. Ya, makanya cluster modelnya. Proporsional random sampling. Nggak boleh simple random sampling. Yang lebih bagus lagi, cluster proporsional stratified lagi. Random sampling ya di kuantitatif. Kalau di kualitatif umumnya adalah snowballing. Yang digunakan snowballing. Jadi snowball. Terus ya, samplingnya tidak menggunakan probability, ini non probability. Jadi tidak lihat jumlahnya berapa, tapi snowballing. Ya, nanti Anda sampai menemukan sebuah maknanya yang memang tidak bertentangan antara ini. Dan di dalam penelitian kualitatif tidak mengenal populasi sampel, tidak. Ya. Kalau di kuantitatif kan nanti sampel nih, sampelnya bagian populasi karakteristiknya menurut besar sampel minimum. Anda dalam penelitian ini disertasi minimum 100 sampel, minimum menggunakan jalur PET analysis. Kalau Anda menggunakan SEM, structural equation modeling, yang bagus di atas 200. Ya, lakukan pengkajian SEM uji dimensi, kalau jalur PET analysis menguji variabel. Nah, kalau di kualitatif nggak perlu Anda mengatakan berapa Pak respondennya, tidak mengenal responden, tidak mengenal sampel. Yang ada adalah informan. Kalau gitu informannya berapa Pak? 5 orang saja cukup. Cukup 5 orang saja. Ya. Sampelnya, pengertian sampel di sini, informannya berapa orang Pak? 5 orang aja sudah cukup. Itu perwakilan. Karena di sini kualitatif. Orang-orang yang dipilih 5 orang itu mempunyai kualifikasi yang bisa dipercaya, bisa yang kita informasinya diperoleh, ya pakar. Nah ini 5 orang saja. Nah, kalau di kuantitatif harus di atas 100 formannya. Pertanyaannya terstruktur, kalau di sini kualitatif tidak, ya tidak terstruktur. Jadi 5 orang, siapa saja yang 5 orang? 1 user, ya. Kedua, pengambil keputusan. Ketiga, pengambil kebijakan, gitu ya. Keempat, pengamat. Kelima, expert. Sudah cukup 5 orang. Nah, ya.
Kemudian kalau di kuantitatif, ini sifatnya deduktif dengan statistik. Jadi menguji deduktif, menguji seberapa besar, menguji pengaruh, ya, menguji korelasi hubungan pakai statistik, itu deduktif, ya. Jadi besarnya pengaruh, uji signifikansi dan sebagainya, itu deduktif. Jadi uji di dalam analisis itu adalah verifikatif, memverifikasi kausal. Kalau di dalam kualitatif cuma deskriptif, jadi sifatnya induktif saja, mendeskripsikan apa maknanya seperti ini. Ya, pemaknaannya seperti ini. Ya, nanti contoh-contoh ini bisa diinikan ya di dalam penelitian kualitatif, saya jelaskan nanti. Nah, kemudian perbedaan yang ke-8, hubungan dengan responden ini berjarak. Karena Bapak Ibu menganggap peneliti lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kuesioner, contohnya kalau bentuk datanya adalah cross-sectional, ya, mengajukan kuesioner secara terstruktur, hubungan saya dalam rangka menyelesaikan studi program doktor di Unpad, maka mohon Bapak Ibu untuk mau membantu mengisi kuesioner yang saya ajukan. Ya, mereka mengisi, centreng memilih. Bapak Ibu kenal nggak? Nggak kenal, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Soal yang jadi nanti yang mengisi itu jadi teman dekat, nggak perlu. Nggak kenal pun nggak apa-apa. Yang penting datanya. Mau ngejawabnya benar atau enggak, yang penting datanya. Gitu. Itu hubungan. Jadi kita lebih menempatkan lebih tinggi memohon pada itu. Tapi kalau kualitatif ini sangat dekat partisipatif. Sebab informan itu jadi teman kita berdiskusi. Sharing knowledge, memecahkan problem. Jadi kalau kualitatif lebih ke problem solving, memecahkan problem masalah yang ada. Kalau ini maksudnya mengeneralisasi, melihat ke faktor-faktor, menggali faktor apa saja yang bisa berpengaruh. Ya, kalau ini ke problem solving. Kemudian uji validitas menggunakan statistik, uji validitas, bagaimana menguji validitas jika R hitungnya lebih besar daripada R stable, lebih besar di 0,3, itu standar lah, statistik itu standar, ya. Valid, valuable, normal. Kalau di sini validitas itu ada validitas eksternal, ada validitas internal. Validnya apa? Artinya begini, dibuktikan bahwa organisasi itu masih berjalan, ini dokumentasinya, ini hasil wawancaranya, ini foto-foto tempatnya, ini sebagainya, itu valid dan reliable. Nggak pakai statistik. Ya. Nah. Kemudian yang ke-10, kapan sih penelitian di kuantitatif itu selesai? Jadi penelitian di kuantitatif jika data telah terkumpul, diolah, diuji dulu valid reliable. Jika tidak valid reliable, masuk lagi nanti ke collecting data. Tapi kalau sudah valid reliable dan normal, masuk di analisis. Analisis menggunakan metodenya apa, alatnya apa, di disertasi minimal jalur, tidak boleh menggunakan tigres atau SEM, modelnya pakai Listrel, mau SPSS, pakai apa, silahkan. Keluarlah hasilnya ini, dibahas, disimpulkan, selesai. Ya, nanti lakukan expert judgment, kepada ya informan, sama ya di kuantitatif juga gitu. Nah, kemudian kalau di terminal penelitian karena sifatnya case study, sampai si data itu jenuh, tidak lagi ada pendapat. Begitu. Waduh, jenuhnya itu yang bagaimana, Pak? Nah, ini fenomena, karena berangkat harus sebuah dari fenomena ya, bukan berangkat dari aturan. Mungkin Pak Sidik di kuantitatif dari normatif begini, karena di kualitatif tidak bisa berdasarkan aturan
normanya begini, menyimpang, tidak selalu begitu, tapi sesuatu yang nampak dari sebuah fenomena, maknanya apa itu? Nah, contohnya begini, ya, ini ibaratnya kita melihat sebuah fenomena, misalkan nih Bapak-Bapak ya, kalau banyak hari libur di tempat Bapak ini, misalkan orang-orang senang pergi mancing ikan. Saya ingin tahu mengapa sih. Pertanyaan di sini, apa sih maknanya mereka mancing? Nah, itu kualitatif tuh. Sesuatu yang masih samar. Apa sih tujuan mereka tuh mancing? Terus kadang-kadang mencibir, mancing nggak ada kerjaan, tiap hari mancing. Apa sih makna mancing itu? Nah, itu kualitatif Pak Roman. Mungkin Pak Roman ini kalau di Karawang orang banyak temennya mancing melulu gitu ya. Apa sih maknanya mancing? Nah, tanya Pak ke informan gini, kenapa sih mancing wae? Nah, satu dikatakan, mancing itu karena saya mah refreshing lagi pusing. Ada yang kedua mengatakan, wah judi itu mah gitu. Itu mah udah maniak, udah beda-beda kan pendapat itu. Nanti Bapak melakukan snowballing, kemudian sampai FGD melakukan apa sih maknanya banyak orang mancing seperti ini. Nah, ternyata ditemukan sebuah makna bahwa ternyata di Karawang nih orang-orang mancing. Bapak boleh penelitiannya satu tempat di Karawang aja boleh, atau satu desa aja boleh, kualitatif ya. Ternyata memang orang di daerah ini senang mancing karena memang dia mencari refreshing karena banyak masalah ini. Itu hanya ditemukan makna di daerah itu. Sehingga nanya ke siapa? Ke dokter. Oh, mancing itu refreshing, bukan judi. Gitu. Itu hasil dari pemaknaan ini. Ya. Nah, contoh lain misalkan gini, Bapak Ibu, seperti pendidikan kualitatif itu seperti ibaratnya seperti ingin Bapak Ibu merencanakan sebuah piknik, ya. Belum tahu di tempat itu, misalkan sebuah piknik, pergi ke suatu tempat, nanti di tempat itu menemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji, menarikkan apa sih? Nah, itu diteliti, itu kualitatif. Seperti orang misalkan gini, nonton wayang, Bapak Ibu tuh nonton wayang. Ini contoh aja ya. Nonton pertunjukan wayang. Coba Bapak Ibu bayangkan di pertunjukan wayang itu yang Bapak Ibu lihat ada apa? Di panggung pertunjukan wayang itu ada apa saja? Nah, ini saya pengumpamaan. Ada apa saja kita lihat dari pertunjukan wayang itu? Yang Bapak Ibu lihat. Ya. Ada layar. Kemudian ada apa? Ada dalangnya. Ada dalang. Ada layarnya. Ada sindennya. Ada sindennya. Ada properti wayang, Prof. Properti wayangnya. Terus ada apa lagi? Ceritanya. Ada penontonnya. Nayaga. Kalau Bapak Ibu teliti secara kualitatif pertunjukan wayang itu ribet, ruwet banget. Satu pertunjukan wayang aja banget. Nah, makanya di dalam penelitian kualitatif Bapak Ibu perlu memfokuskan. Saya mungkin Bapak-Bapak ingin meneliti, saya ingin fokus penelitiannya ke sindennya saja. Silakan. Kenapa ya sinden ini kok suaranya bagus? Teliti aja, kenapa ya? Atau Bapak Ibu ingin meneliti gini, wayangnya. Saya menarik ingin wayangnya. Nah, misalkan begini, kenapa meneliti wayang? Ternyata kalau si cepot belum tampil, kok penontonnya, kata Sunda mah hare-hare. Penontonnya cuek aja, nggak fokus gitu ke nonton wayang. Tapi kalau si cepotnya sudah muncul, kok penonton jadi semakin rame gitu, ketawa gitu. Nah, itu menarik tuh kualitatif. Ternyata nanti memaknakan, mengapa kalau si cepot muncul, si penonton selalu rame, selalu banyak. Nah, itu diteliti sampai menemukan kesimpulan, ternyata si cepot itu mewakili menjadi ikonnya wayang. Nah, itu kualitatif. Sehingga Bapak Ibu boleh mengatakan nonton cepot yuk,
Artinya kalau nonton cepot sudah nonton wayang. Gitu. Itu arti nonton Bima yuk, belum tentu Bima naon. Tapi kalau nonton cepot yuk, oh, orang udah tahu sayang. Nonton Bima yuk, nonton ini apa sih Bima apa cepat tanya. Nah itu kualitatif seperti itu. Sampai menemukan sesuatu yang jenuh, ya itu kual, ya. Oke. Nah jadi itu perbedaannya sudah saya jelaskan, sehingga ada 10 lah yang saya tunjukkan perbedaan kualitatif. Dengan perancangan juga perbedaannya jelas, ya. Nanti dengan mix itu mixkan saja keduanya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih ini, ya. Oke. Karena saya di kualitatif, nah, saya akan sekarang masuk di kualitatif dulu ya. Nah, di kualitatif saya akan masuk. Oke. Metode penelitian kualitatif. Disebutnya adalah penjelajahan paradigma tanpa batas. Kual. Ya. Jadi menjelajahi suatu paradigma yang tanpa batas. Jadi sesuatu yang tadi masih remang-remang perlu diteliti. Nah, tertarik ingin meneliti. Jadi Bapak Ibu yang ingin meneliti kualitatif melihat suatu fenomena yang masih remang, tapi bukan dunia remang-remang. Okay? Jadi sesuatu yang paling pasti. Nah, telusuri ya apa sih? Banyak Bu. Dalam kehidupan sehari-hari begini kualitatif itu karena makna ya penamaan mungkin contoh dalam umum karena ini munculnya dalam ilmu etnografi dikaitkan dengan manajemen, konteks manajemen itu ilmu sosial. Seperti Bapak Ibu melihat fenomena katanya itu kalau ada burung gagak berterbangan di atas rumah itu ya gitu pasti ada yang meninggal. Dan susah kalau mau dibuktikan secara kuantitatif. Nggak mungkin, ya. Semakin banyak burungnya gagak berterbangan, banyak yang meninggal, nggak juga. Ya. Nah itu fenomena. Benar nggak? Artinya benar kan kalau ada yang burung terbang, gitu, ada yang meninggal, itu perlu dibuktikan apa itu. Kalau sekarang dalam titik realita atau hoax, katanya itu terus itu. Nah itu kualitatif penelitian yang sifatnya kualitatif ya. Fenomena itu banyak, itu yang ditemukan ya. Kalau katanya sih, kalau kucing itu meninggal, tapi dia pasti selalu menghindar, menghilang lama. Kenapa sih? Tak orang karena dia tidak mau menyusahkan yang lainnya, matinya menyendiri, nah, itu fenomena. Nah, tapi dikaitkan nanti dengan ilmu manajemen, ya. Nah, ilmu manajemen. Bisakah ilmu manajemen? Oh, banyak sekali yang kita gali. Nah, boleh, Ibu misalkan begini, kalau motivasi karyawan, motivasi SDM bisa ditingkatkan, bisa sangat tinggi, bisa 5, 4, 3, 2, 1 sampai rendah. Dikuantitatifkan silahkan, diuji statistik tingkatannya silahkan, pakai ordinal silahkan, pakai menggunakan interval semantik diferensial silahkan, model apapun kuantitatif. Tapi kalau menemukan fenomena, benarkah si karyawan diam itu lebih berprestasi? Nah, pertanyaan di kita, benarkah orang pekerja yang diam nggak pernah macam-macam itu lebih berprestasi? Buktikan, nggak bisa secara kuantitatif, ya. Karena Bapak Ibu mau menguji diam, silahkan tingkatkan Bu. Sangat diam sekali 5, diam cukup diam 3. Nah, nggak bisa. Itu makna kualitatif. Jadi memaknai diam itu benar, silent is gold atau silent is bomb. Nah, gitu ya. Benarkah diam itu emas atau justru diam itu bom? Maksud. Itu kualitatif. Ya. Oke. Jadi di sini nanti saya berikan
Metode penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Ya, jadi alami. Cirinya si peneliti sendiri yang menjadi instrumen kunci. Jadi Bapak Ibu kalau peneliti kualitatif, Bapak Ibu sendiri yang jadi instrumen kuncinya. Mau kemana penelitiannya, terserah saya. Tapi saya base-nya teori, jelas ininya adalah faktanya ada. Silahkan. Pembimbing, promotor hanya mengarahkan begini. Ya, nah, Bapak Ibu yang inginnya kemana? Tidak standar, beda dengan kuantitatif. Ya. Nah, jadi di kualitatif itu penelitinya nggak bisa di outsourcingkan ke orang lain. Kalau kuantitatif sih gampang. Tolong deh buatin ke orang lain, di outsourcingkan, mangga kalau nggak ketahuan. Mau datanya diolahkan ke orang yang bisa, silahkan. Kalau nggak apa-apa. Kalau itu yang penting bisa mengartikan. Nah, kualitatif nggak bisa. Kualitatif nggak bisa, harus sendiri. Nah, cuman keunggulannya kualitatif itu gampang di ujiannya. Ujian sidangnya paling gampang karena saudara yang tahu, tidak pernah ditanya macam-macam. Justifikasi kenapa seperti Anda ceritakan. Kuantitatif mah Anda harus tahu standar. Kenapa seperti ini? Kenapa harus tahu standarnya? Apalagi kalau di outsourcing, wah belak-belak. Nah itu. Ya, gampang prosesnya di kuantitatif, ujiannya mungkin agak susah. Kalau di kualitatif, prosesnya agak susah, ujiannya gampang. Tinggal pilih yang mana. Nah, gitu. Ya. Jadi ada kekurangan, ada kelemahan. Kedua, teknik penggunaan data dilakukan secara triangulasi, gabungan tadi, bisa dari menggunakan tekniknya, gabungan sumber datanya dari observasi, dari kuesioner terbuka dan sebagainya. Dan analisis data bersifat induktif, saya sudah katakan tadi, cirinya induktif, deskriptif, analisis. Tidak ada kausalitas, tidak ada verifikatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi tujuan di kualitatif itu maknanya apa ini? Maknanya apa sih? Nah, nggak bisa digeneralisasi. Jadi boleh case study, boleh satu tempat saja. Lingkupnya sempit tapi dalam. Jadi tinggal pilih mau yang sempit dalam atau yang lebih lebar luas. Lebar luas kuantitatif, yang sempit dalam kualitatif. Ya. Ini di kualitatif itu. Nah, jadi saya katakan yang kualitatif itu kalau Bapak Ibu senang nulis, konsultan, pelaku, pengambil keputusan, saya sih menyarankannya Anda ambil kualitatif. Karena Anda memiliki cara model, cara memecahkan suatu problem. Harapan apa yang ingin dicapai. Ya, tapi kalau Anda misalkan seorang dosen, akademisi, nah itu biasanya mereka ke kuantitatif, karena kuantitatif itu mencari faktor-faktor lagi untuk pengembangan keilmuan. Kalau ke saudara konsultan, manajer, pelaku, pengambil keputusan, saya lebih baik ke kualitatif karena itu memecahkan problem masalah yang ada. Ya, problem solving. Kalau dosen kan ke pengembangan ilmu, kalau ini ke ke applied ya, pengembangan masalah. Oke. Nah, metode penelitian kualitatif ini metode penelitian sering disebut penelitian naturalistik, saya katakan tadi. Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Disebut juga penelitian etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya. Disebut juga penelitian kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Beda dengan kuan. Narasi. Nah,
memang ini gimana ya kalau misalkan kuantitatif mah mudah, kalau collecting data semuanya datanya dikumpulkan pakai statistik gampang itu, karena dengan statistik juga gampang dengan mengumpulkan data, mengolah datanya homogen. Jadi dalam kuantitatif harus homogen, datanya semua homogen. Nah, misalkan kalau siapa respondennya pegawai, harus pegawai semuanya, nggak boleh heterogen. Di kualitatif mah tidak, heterogen boleh. Heterogennya makanya cukup 5 orang, 4 orang cukup heterogen. Nah, cara pertanyaannya gimana? Ya makanya itu. Terus mengambil kesimpulannya bagaimana? Boleh manual, pakai alat analisis. Sekarang juga ada yang namanya NFIFO. NFIFO itu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan input wawancara itu, nanti dia keluar kata-kata kuncinya yang pentingnya menjadi sebuah pemaknaan, ya. Tuh ada caranya, ya. Tuh. Kalau kuantitatif mah dimasukkan statistik harus homogen, kalau heterogen nggak bisa. Oke. Nah, ini ya, metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realita atau fenomena gejala. Ya, ada aliran positivisme dan post-positivisme. Aliran positivisme ini adalah alirannya gejalanya bersifat tunggal, statis, dan konkret, itu metode kuantitatif. Itu paradigma positivisme. Sudah jelas bersifat tunggal, statis, dan konkret dari awal, sudah jelas. Pengaruh ini terhadap ini, implikasi pada ini. Semua seperti kacamata kuda. Kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, ini alirannya post-positivisme. Realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Jadi itu penemuannya kualitatif. Ya. Nah, jadi lingkupnya sempit, satu lingkupnya terbatas, tapi dalam meneliti itu sampai menemukan sebuah makna. Beda kalau kuan harus dua. Jadi sekali lagi karena kemampuannya harus mampu mengeneralisasi. Ya. Jadi penelitian boleh di Kota Bandung kuantitatif kurang, nggak boleh. Minimal Bandung Raya, begitu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif boleh nggak? Boleh Bandung Raya, malah kebesaran, terlalu luas. Satu tempat lagi di Bandung Raya itu apa? Gitu. Itu ya, itu kual. Difokus ke satu fokus saja. Itu kualitatif ya. Atau satu institusi saja boleh. Saya banyak sudah membimbing kualitatif. Ada mahasiswa yang meneliti ada di Unpas, ada yang meneliti karena ciri punya Unpas itu apa ya. Kemudian bagaimana dia meneliti makna dari 3 domain yang disebutkan Unpas, Luhung Elmuna, ya, kemudian Luhung Elmuna, apalagi Sumber Budayana, ya, Pengku Agamana, itu dibahas dalam perspektif manajemen. Maknanya apa? Luar tuh, cuman studi kasus di Unpas boleh. Ada yang meneliti juga di pemasaran, saya membimbing itu adalah cuman lokusnya taman lalu lintas saja. Di depan Unpas itu ada taman lalu lintas. Dia meneliti di tempat taman lalu lintas itu apa. Boleh, ya. Kalau kuantitatif nggak bisa. Kemudian, oke, ini udah ya, udah saya jelaskan tadi. Nah, ini saya jelaskan ini perbedaan proses penelitian di sini. Dalam penelitian kuantitatif kan begini nih penggunaan aspek logikanya. Ini kuantitatif dulu supaya sahabat menjelaskan kualitatif itu Anda dengan kuantitatif ini jelas dan ya. Gitu.
Jadi kalau penggunaan logika untuk merumuskan hipotesis di penelitian kuantitatif, nah pertama Anda sumber masalah, ya. Ini ungkapkan masalahnya itu di latar belakang. Kalau Sidik mungkin menginginkannya landasan normatifnya, landasan teoritisnya, landasan empiriknya. Kenapa landasan saudara penelitian dilakukan di situ alasannya. Kemudian nanti saudara diidentifikasi permasalahan itu, dirumuskan. Rumuskan masalah. Rumusan masalahnya ada deskriptif dan ada verifikatif. Itu aja di kuantitatif itu. Nah, nanti Anda melakukan kajian, membaca dan berpikir konsep teori. Baca teorinya yang jadi variabel itu, teorinya ada nggak? Nah, ya, teori-teorinya ada nggak? Nanti Anda mencari penelitian yang relevan dengan variabel yang Anda teliti. Reduksi, nah Anda kuat teorinya, penelitian juga relevan, Anda mengajukan hipotesis bahwa ini variabel ini terhadap pengaruh terhadap itu karena base-nya teori dan didukung oleh penelitian. Setelah itu menyatakan bahwa hipotesis itu menyatakan praduga hubungan variabel, ya. Nanti mengoperasionalisikan, memilih penelitian pendekatannya apa, ya, instrumennya apa, metode analisisnya apa, ditemukanlah penemuan. Nah, hasilnya apa? Itu membuktikan nggak hipotesis terbukti. Gitu. Kuantitatif itu gitu jalurnya. Nanti kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan harus sebanyak rumusan, harus sebanyak tujuan. Saran juga sama, harus sebanyak itu. Gitu aja kuantitatif. Ya, udah standar. Warna lain itu kuantitatif. Ya, sangat-sangat standar. Sudah jelas patokan-patokannya begini. Jadi tingkat kesalahan saudara kalau tidak logis, tidak standar, penemuan itu Anda tidak bisa mempertahankan, bukan novelty, tapi salah. Ya, tapi Anda kalau bisa mempertahankan ini dengan metode yang benar, standar yang benar, menemukan sesuatu baru, itu baru novelty. Tapi kalau tidak, wah nggak wajar, ini berarti Anda salah. Mungkin salah di konsep, salah di hasil, karena hasilnya pakai menggunakan bukan statistik, padahal di dalam kuantitatif seharusnya pakai statistik. Karena Anda menginginkan seperti itu, boleh orang statistik pengelola data tergantung permintaan. Anda inginnya gimana hasilnya? Dengan begini bisa. Tapi pakai bukan statistik, pakai statistik itu bisa. Ya, pakai statistik, pakai trik-trik keluar angka itu. Tapi harus bisa Anda menjelaskannya gitu, ya. Oke. Kalau di kualitatif seperti ini nih caranya, mereduksi dari sekian fenomena Anda berpikir terus sekian banyak masalah aspek, ya, direduksi lagi, reduksi lagi sampai Anda menemukan, nah ini mungkin terlalu luas, masih terlalu luas. Anda menemukan ini, berat, fokus ketiga aspek ini saja. Nah, asosiatif menemukan, ya, mau komparatif atau deskriptif, mau mengisosiasikan, boleh mana. Jadi sampai ke hal yang sangat sempit, sesuatu yang Anda ingin dalami satu aspek. Makanya dalam penelitian kualitatif tidak perlu banyak variabel, ya. Mungkin Prof. Sidik sudah memberikan minimal disertasi itu 4 variabel. Tapi alatnya harus pakai SEM. Begitu kan? Harus pakai SEM. Kalau 4 variabel harus pakai SEM. 4 variabel juga nggak boleh X, Y, tapi harus X, Y, Z. Gitu. Ada variabel independen, intervening, dependent. Nah,
Kalau saudara lebih dari 4, 5, 6, 7 variabel boleh pakai PET analisis jalur. Nah, kalau di kualitatif tidak mengenal itu. Jadi sebenarnya satu saja, satu tema saja ya mendalaminya kayak tadi. Penguatan budaya organisasi. Cuman itu aja. Dalam rangka apa ingin dikuatkan? Maksudnya untuk meningkatkan kinerja, Pak. Oke, teliti aja. Kasusnya di mana? Kasusnya di Bank Syariah bisa, sudah cukup. Itu kualitatif. Ya, makanya tidak ada statistik. Oke, nah jadi dalam penelitian nanti kualitatif itu skopnya bicara dulu hal yang bersifat mikro, makro, ya bersifat makro, nanti ambil kepada situasi yang sosial, status sosial. Ya. Ini dalam penelitian kualitatif. Jadi bicara hal yang umum dulu, nanti kita ke mikro. Jadi kita bisa bicara ke beberapa situasi sosial, ya. Seperti ada single case. Nah, single case itu satu tempat aja boleh. Sebab kalau terlalu makro, society ini kompleks banget, wah kapan selesainya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu sampai data jenuh. Ya, datanya jenuh. Kalau penelitinya udah jenuh, belum beres. Anda harus alih saja. Kalau penelitinya jenuh duluan, belum beres. Wah, jenuh saya udah nggak sampai. Ya udahlah pindah aja ke penelitian yang lain. Kalau udah datanya jenuh, selesai. Oke, ya. Makanya single case saja. Jangan terlalu society kompleks banget. Jangan nggak selesai nanti. Kapan selesai? Minimal kalau 1-2 multi case dalam artian satu diteliti multi case tapi tempat yang lain hanya sebagai pembanding itu boleh. Jadi jangan dua-duanya diteliti, berat kualitatif itu ya, karena harus wawancaranya depth interview. Oke. Ya, saya akan menjelaskan dulu secara umum deh kualitatif. Nanti saya akan bantu Bapak Ibu bagaimana menyusun sebuah proposal kualitatif. Ya, bab 1 itu apa saja yang harus ada sebagainya. Ibarat inilah ya. Saya karena ke applied kalau umum juga Bapak Ibu bingung lagi nanti mungkin ya. Nah, dalam metode kualitatif digunakan tuh kapan? Nah, pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang atau mungkin masalahnya masih jelas. Masih belum jelas, teliti. Ya. Nah, contohnya belum jelas itu apa sih? Ya tergantung, bukan jelas gelap ininya, tapi belum ada solusinya, itu belum ada sesuatu yang tepat. Ya, seperti gini. Mengapa sih di dalam pertanyaan penelitian kualitatif karena tadi alirannya post-positivisme, bukan positivisme, ya lebih tinggi sebetulnya dari kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif, what, how, apa yang terjadi, bagaimana pengaruhnya. Kalau dalam kualitatif, why and how, mengapa hal ini terjadi, bagaimana solusinya, itu kualitatif. Pertanyaannya why, bukan what. Kalau kuantitatif, what? Apa ini? Kenapa ini? Ya, what itu variabelnya. Variabel apa saja nih yang disinyali. Belum tahu why. Why-nya baru tahu di bab 4. Kalau di kualitatif, why dia diketahui dulu dari awal. Why? Mengapa ini terjadi? Contoh begini. Bapak Ibu mengenal. Ya. Padahal misalkan di Indonesia itu hukuman jelas untuk para koruptor ini, ya sudah jelas aturannya, ada KPK, tapi kenapa sih korupsi itu selalu terjadi? Itu why, boleh diteliti. Mengapa? Jadi pertanyaan di kita why and how, mengapa korupsi? Jadi nanti Bapak Ibu muncul, ya bagaimana cara manajemen pencegahan korupsi, misalkan manajemen meneliti tentang manajemen pencegahan korupsi di Indonesia, itu kualitatif. Itu kualitatif.
Kedua, nanti memahami makna di balik data yang nampak. Oh, data yang apa sih? Kita pahami dulu. Interaksi sosial, memahami perasaan orang, pengembangan teori, boleh untuk memastikan kebenaran data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya ya, karena ini behavior susah ya, kualitatif itu data-data yang ilmu sosial itu banyak perspektifnya, beda dengan ilmu eksak ya. Nah, misalkan meneliti sejarah perkembangan, boleh itu. Misalkan begini, boleh Bapak Ibu mau meneliti, orang banyak mempertanyakan, tapi seringkali solusinya bisa beda-beda. Katanya misalkan begini, Bapak ini misalkan apakah, katanya bisa beda-beda ya, bisa beda-beda pandangannya, silakan aja. Misalkan gini, Pak Krisdianto misalnya, Pak, seneng waktu zaman Soeharto atau zaman Jokowi sekarang? Boleh aja diteliti. Kan bisa beda-beda ya Pak ya. Nah, jawabannya. Betul. Apa seneng waktu zaman Soeharto atau zaman Jokowi? Apa seneng zaman Jokowi? Nggak apa-apa. Tapi orang lain, Zaman Soeharto, Prof. Ya, itu Bapak sama zaman Soeharto. Siapa? Yang jawab tadi, Pak Kris. Pak Dede, Pak. Pak Dede, kenapa? Ya, lebih adem, tentrem, yang korupsi tidak merajalela, meskipun tentu blok. Pak Dede kan bisa pandangan seperti itu. Enak zaman Soeharto ya Pak ya. Iya, Pak. Mungkin saya juga punya pandangan. Mungkin sama, tapi beda pendapatnya. Saya senang zaman Soeharto karena apa? Karena istri saya masih muda zaman Soeharto. Cari lagi aja, Prof. Betul, Prof. Saya juga zaman Soeharto karena saya masih muda gitu, masih gadis. Zaman Soeharto udah tua ya Bu ya. Nah itu contoh ini. Ini kualitatif. Nanti di snowballing tuh menambahkan sampai menemukan sebuah makna. Oh betul. Bebas nilai. Nah, gitu ya. Perkembangan. Mungkin ingin menilai kayak orang dulu. Wah, model perdagangan sekarang itu sepertinya terjadi penurunan ketimbang zaman dulu, kafilah dulu ya, zaman ekonomi Islam misalkan. Boleh diteliti lagi di mana gapnya. Kalau boleh model akuntansi zaman Ken Arok mungkin dengan model akuntansi keuangan zaman sekarang boleh kalau mau diteliti. Cuman informannya harus ada. Zaman dulu juga kalau zaman Ken Arok mau menanyanya ke siapa, ke orang-orangnya udah nggak ada ya. Ada. Baik, begini ya. Nanti kompetensi bagi pendidik kualitatif, satu, harus memiliki wawasan luas mendalam tentang bidang yang diteliti. Itu yang pertama. Ya, memiliki wawasan yang luas. Jadi bidang yang ditelitinya itu satu, yang ditelitinya dalam. Baca teorinya. Ya, baca teori. Ya. Karena saya pengalaman banyak meneliti kualitatif ini adalah penelitian mahasiswa di Unpad, unik. Ya, karena tingkat keunikannya memang beda, mungkin tingkat duplikasinya ya, dengan kalau kuantitatif hati-hati ya, bukan berarti saya ini Anda wanti-wanti, karena kuantitatif udah banyak banget, jadi nanti Kernitin nanti melihat itu pasti ini duplikasinya relatif tinggi ya, kalau kualitatif tidak ya. Jadi teliti, cuman misalkan begini aja, kemarin saya membimbing mahasiswa ini, dia hanya meneliti tentang strategi generalisasi kepemimpinan gitu ya, untuk bisnis yang dimiliki orang Tionghoa ya. Studi kasusnya adalah di perusahaan Jerman di Bandung. Itu kualitatif. Jadi meneliti bagaimana dia proses regeneralisasi, kenapa sih
perusahaan-perusahaan Tionghoa milik keluarga sampai sekarang di era keterbukaan globalisasi masih eksis. Dia diteliti. Oh, ini maknanya kekuatannya. Dia menemukan sebuah makna karena menggabungkan dengan aspek budayanya, Konfusiasmenya kuat dan sebagainya. Jadi, nah, di era sekarang seperti modern ini, perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Tionghoa Garment kok tetap bertahan. Sedangkan orang-orang milik pribumi, orang kita di Banjar, di Majalaya kok hancur semua. Nah, itu diteliti, itu bagus. Itu hasilnya bagus. Itu kualitatif, ya. Jadi menemukan sebuah makna. Jadi itu kasus tuh. Kok orang Tionghoa bisa tetap eksis? Orang kita mah hancur semua tuh, yang di Majalaya nggak ada sisanya. Tekstil, tapi di orang Tionghoa masih tetap sampai sekarang eksis. Maju. Ada apa dalamnya? Itu dicari. Nah, kemudian 2, mampu menciptakan repot kepada setiap orang pada konteks sosial yang diteliti, memiliki kepekaan untuk setiap gejala pada konteks sosial, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan. Ya, partisipan itu saya inikan informan nanti yang cukup 4 atau 5 orang aja. Wawancara secara mendalam dengan orang itu, 4 orang itu, ya, user, pengambil keputusan, pengambil kebijakan, pengamat, expert, keilmuan. Syukur-syukur bisa 5. Kita terus berdiskusi bagaimana mencari sebuah solusi, pandangan mereka, second opinion. Kalau lebih bagus, lakukan FGD, ya. Kemudian nanti mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Ya. Jadi dalam penelitian itu harus cirinya kredibel, dependabilitas, artinya kita juga tidak memihak satu kepentingan bebas dalam keilmuan, mampu mengkonfirmasi hasil penelitian, dan mentransfer dalam kasus yang sama. Mampu menghasilkan temuan, pengetahuan, proposisi atau ilmu baru. Syukur kalau memang sampai ilmu baru. Tapi minimal sampai menemukan proposisi aja lah sudah bagus. Proposisi, ya, konstruk. Itu proposisi dari konstruk, konsep. Sudah bagus. Kalau ke ilmu, lama lagi ya. Diuji beberapa. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, rinci. Nah, yang sering nulis buku, yang sering nulis karya ilmiah, makalah, ini akan lebih cocok barangkali di kualitas, ya. Tapi kalau yang ini silakan. Oke. Nah, ini jangka waktu penelitian kualitatif. Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama. Nah, ini cukup lama. Memang karena harus dilakukan oleh sendiri. Karena tujuan penelitian adalah bersifat penemuan, bukan sekadar membuktikan hipotesis yang benar kualitatif. Tapi keuntungan yang tadi saya sampaikan, kualitatif itu mungkin prosesnya cukup lama. Bapak Ibu perlu waktu untuk ketemu orang-orang yang nanti dijadikan informan. Tapi model sekarang menjadi solusi. Kalau lagi pandemi kan Bapak Ibu bisa menggunakan model elektronik, ya, menggunakan Google Nah, dengan menggunakan email, Form boleh, dengan email boleh. Yang penting nanti ada fotonya, gitu, cara prosesnya, ya. Nah, ini harus solusi. Kalau memang perlu offline, waktu kadang-kadang kita offline ketemu dia, difotoin, lagi diskusi, nah itu sumber bukti nanti. Nah, yang tahu Anda, jadi proses itu mungkin yang agak lama dilakukan, ya. Tapi saya katakan keuntungannya, yang tahu penelitian adalah Anda tentunya. Penguji hanya untuk meminta menjustifikasi, ya, menjustifikasi. Apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi, apakah validitasnya sudah terpenuhi dan sebagainya. Hasilnya gimana, proposisi Anda yang menemukan. Anda pasti bicara. Begitu. Mudah. Di dalam ujian hanya mengkonfirmasi. Ya, kuantitatif pasti ditanya.
Karena standar pasti dikait-kaitkannya dengan standar-standarnya. Ya, Anda keluar dari standar, why? Mengapa sudah seperti itu? Oke. Apakah metode kualitatif dapat digabungkan? Seperti tadi saya katakan ya, bisa digabungkan, bisa kualitatif dulu baru kuantitatif, atau kualitatif baru kuantitatif. Nah, metode kualitatif percaya paradigma, cara tentang asumsi teori, asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu, dan sebagainya. Ya, nanti saya diinginkan lagi aplikasi. Oke, udah ini. Nah ini, jadi bahasa kualitatif tidak sama dengan bahasa di kuant. Nah ini kalau di kuantitatif, kualitatif itu meaning, subjektif, reality, multiplicity, theory building, voice, subject, informant, representation, narration, semuanya, oral history dan sebagainya. Ini mungkin bahasa ini tidak dikenal di kuantitatif. Jadi bahasanya gunakan bahasa yang luas di dalam kualitatif. Ya, theory building, repetitivity, representation, ya, in-depth interview itu artinya wawancara mendalam. Ya, ini mungkin bahasanya masih asing menurut saudara yang baru mengenal kualitatif, tapi kalau sudah mengenal kualitatif sebelumnya sudah familiar lah, ya, voice, trust. Nah, kalau ini bahasa umum di kuantitatif, kalau kuantitatif itu bahasanya ini, ya. Universal, mungkin yang bahasanya variabel, pola operasional, variabel, indikator, instrumen, validity, ability, ya, close-ended, jadi artinya kuesioner terstruktur, statistik, sampel, random, populasi, ini udah bahasa-bahasa kuantitatif. Bahasanya kuantitatif. Kalau kualitatif seperti tadi, ya. Jadi tidak dicampur aduk antara bahasa kualitatif dengan kuantitatif. Ini kalau kuantitatif seperti ini, pasti ada mana kuesioner, struktur, close-ended. Kalau di dalam kualitatif, open-ended. Ya, mengenal responden di sini. Kalau di sini informant saya nyebutnya. Ya, probability, coding, sebagainya di sana enggak. Saya memberikan triangulasi sebagainya, ya, meaning, sebagainya. Oke, ya, ini masih umum. Nanti sebentar lagi mungkin ini beberapa implikasi. Ini tips saja, ya. Beberapa metode kualitatif saya singkat aja. Ya, oke. Ini beberapa isu dalam penelitian kualitatif karena ini berangkat dari tadi penelitian naturalistik. Mungkin kita menemukan, merasakan sebuah fenomena, tapi belum menemukan sebuah jawaban yang pasti. Jika Bapak Ibu tertarik meneliti, silahkan. Tapi sekali lagi konteksnya adalah ranahnya di manajemen, karena Bapak Ibu bicara dalam konteks ilmu manajemen, ya, sekali lagi. Tapi isu-isu itu banyak, contohnya, ya. Nah, kalau saya misalkan, nah, contoh begini, ini udah umum aja, Pak. Ya, benar atau enggak? Ini, mengapa ketika suami ketinggalan HP di rumah lebih panik ketimbang ketinggalan dompet? Misal, ya, apa benar atau enggak? Perlu dibuktikan. Dicek istrinya ya? Iya. Nah, kenapa, Pak Dede? Apa benar kalau ketinggalan HP lebih panik? Waduh, gitu. Ya. Ketinggalan istrinya nggak panik juga, Prof. Enggak panik, Bu. Tapi kalau nah, ada apa itu, Bu? Nah, itu diteliti itu, ya. Nah, Ibu ini gini, merasakan Bu Neni atau enggak? Kalau suami Ibu bepergian kemana tanpa dibarengi dengan istrinya, pulangnya selalu menceritakan kesedihan. Padahal dia senang di sananya. Tapi kalau istri pergi tanpa suami, kalau ditanya suami selalu menceritakan kesenangan. Kenapa, Bu? Benar nggak tuh, Bu? Itu. Ayo, Bu Neni. Nggak ditemenin suami nggak apa-apa, Prof. Yang penting dompetnya suami yang nemenin saya.
Oh, Iya. Kalau saya gitu. Gitu ya. Prof, Itu Bu Neni ya. itu Bu Neni jujur. udah hari itu Prof. Nah, Udah nah siap. ini saya tanya lagi ke Ibu Nani nih yang nomor 3. Kalau Ibu Nani itu kalau belanja, ya karena itu para istri menaikkan harga dan suami menurunkan harga. Nah, benar atau enggak itu terserah, teliti aja. Bu Neni belanja, nih, ya, misalkan beli harganya 500, pulang ditanya suaminya, Bu, beli itu berapa? Suka dinaikin harganya 1 juta, gitu. Tapi kalau suami mah Pak Deden belanja, belinya 1 juta, ditanya istrinya, Pak itu beli berapa? Diturunin harganya murah, 500. Iya benar Pak. Prof. Benar, Kemarin ada yang merasa nggak? Ya nggak apa-apa, itu perlu. Ya Prof, beli spare part sepeda begitu Prof. Oh gitu. Itu pelosok tuh. Beli sepeda 50 juta, bilangnya 15 juta. Ya. Ya benar. 50 juta suaminya berapa? Bilangnya 15 juta. Kenapa Bu? Ada turunkan. Cian dicarek. Dimarahin kayaknya. Tapi kalau ibu suka dinaikkan harganya, kenapa? Minta ganti maksudnya. Kan ada lebih. Itu fenomena di kualitas itu seperti itu. Coba kaji ya. Benar atau enggak? Mana itu mah terserah. Perlu dikajikan sesuatu yang masih gelap. Begitu. Itu kualitatif. Signifikan, Prof. Ya. Signifikan 99,9% kata Bu Neni. Oh, ya, jadi banyak juga. Nah, saya nggak tahu, apakah bapak-bapak suka beli celana dalam sendiri nggak? Nggak, mungkin dibelikan. Kenapa nggak perlu? Mengapa perempuan karir mudah marah dengan anaknya? Nah, karena apakah benar kalau yang diam itu serius bekerjanya? Diam-diam menghanyutkannya dan kadang ya. Nah, itu tuh suatu fenomena kita temukan. Hal yang spesifik, tapi hal ini umum ya, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita mengalami. Itu sebagai sebuah inspirasi, kita ingin tahu apa sih maknanya ini, apa sih. Nah itu kualitatif. Tapi kalau kita kaitkan dengan ilmu manajemen ya bolehlah. Ya, misalkan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, bagaimana membangun iklim kerja yang kondusif, misalkan untuk meningkatkan apa, silakan ya. Nah, mengapa SDM masyarakat Indonesia tidak berkualitas, kalah terus? Kenapa sih? Teliti. Mungkin Bapak Ibu menemukan ini, kalau pedagang yang sudah datang ke Gunung Kawi kok jadi sukses dagangnya daripada kuliah sekolah. Nah, pola manajemen pedagang diduga punya pesugihan, maka kalau memang bisa, nanti keluarlah jadi manajemen pesugihan. Itu kan bisa. Itu ya, itu unik. Toh AAGM juga Bu Neni bisa menemukan manajemen kalbu. Nah, ternyata kalbunya tidak bisa. Ya, nah itu penemuan kualitatif ya. Banyak aspek-aspek yang di kualitatif ini yang bisa diinginkan ya. Model membangun SDM dan mencapai keunggulan kompetitif. Ini pemodelan. Mengembangkan model pendidikan berbasis kompetensi, pengembangan karir bagi orang-orang sukses dengan pendekatan talent management. Itu inspirasi banyak tuh yang kita bisa cari ya. Nah, kepemimpinan berbasis budaya ya. Nah, tapi dikaitkan nanti destinasinya dalam upaya apa? Terserah peneliti mau apa. Ujung-ujungnya mau apa. Ya, itu kualitatif. Makanya kualitatif tidak digeneralisasi. Bapak Ibu cukup satu tempat saja. Itu ya, satu tempat. Di situ fenomena nampak. Tapi jangan sesuatu yang kualitatif itu nampak, fenomenanya viral, hilang lagi sementara, itu nggak layak diteliti, nggak layak diteliti, ya. Nah, sebab ada nih peneliti ke saya, Pak, saya ingin meneliti
gini di bank katanya, bank BJB mau apa Pak penelitiannya, saya ingin kualitatif. Bagus itu modelnya. Ya, bagaimana strategi penurunan tentang kredit bermasalah dengan berbasis relaksasi. Ya, relaksasi. Ya, ini dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan studi kasus di BJB. Bagus itu, kualitatif itu. Tapi saya katakan relaksasinya sampai kapan? Sampai 2002 apa Maret? Anda selesai nggak? Nah, kalau Anda selesai, oke. Kalau nggak selesai, berarti nggak relevan karena si kebijakan relaksasinya sudah nggak ada lagi, benar nggak? Gitu. Jadi sesuatu yang masih terus viral, terus aktual, boleh diteliti. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kualitatif. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi bagaimana di kualitatif itu saya mencoba membantu membuat proposal kualitatif dari mulai 1, 2, 3 suku-suku, bentuk formatnya seperti apa. Nanti saja pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Isi di bab 1 harus apa, bab 2 apa, bab 3 pengujiannya gimana, bab 4 gimana, bab 5 gimana. Ya. Silahkan Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jadi sekali lagi saya tidak menggiring ke satu pendekatan. Silahkan itu hak Bapak Ibu. Kami tugasnya memberikan tambahan pengetahuan. Knowledge ternyata di Unpas itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa model, bisa mix, tidak SKD. Ya. Begitu. Jadi ini pilihan, bukan mengarahkan, pilihan karena Bapak Ibu yang akan meneliti itu, ya, nah, pilihan itu. Jadi tinggal ya pinter-pinternya aja. Kalau cocok kualitatif silahkan, ya. Nah, kualitatif biasanya keunggulannya begini. Kemudian kualitatif itu kalau Bapak Ibu mau dapatkan hibah penelitian, kajiannya menarik dan sebagainya, ke diksi biasanya kualitatif lebih prioritas pengalaman ini, karena kuantitatif sudah terlalu banyak. Ya biasanya di sana pengennya hibah itu untuk ke problem kualitatif. Kemudian keunggulan yang keduanya, kalau saudara mempublish di jurnal-jurnal internasional, priority juga kualitatif ini, ya, karena tingkat publikasinya rendah, original banget, ya, itu, ya. Tapi keunggulan kuantitatif, kalau mau masuk di jurnal bisa di split gitu. Ada beberapa judul di kualitatif, satu, tapi cepat di kualitatif. Jadi di aksesnya cepat. Di Q1, Q2 dan sebagainya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu cukup jelas. Jelas, Prof. Ya. Bertanya, Prof. Boleh, Bangga. Iya, mau tanya dulu, Prof. Bangga, silahkan, Bapak Ibu. Pertanyaannya silahkan. Ibu siapa? Saya Prof, Neni Prof. Oh ya, silahkan Bu Neni. Terkait, ya Prof, terkait tentang tools atau aplikasi NVivo ya Prof ya. Untuk misalkan saya pernah ikut webinar tentang NVivo. Jadi ketika penelitian kualitatif agar objektivitas dari hasilnya itu lebih bisa dipercaya katanya gitu ya Prof ya, dengan NVivo itu betulkah bisa kita itu menampilkan yang secara kualitatif itu betul-betul bisa objektif gitu Prof gitu. Ya. Tools yang NVivo itu loh yang Nah, ya itu hanya tool. Sebetulnya penelitian kualitatif itu sifatnya adalah subjektif ya. Alat itu hanya untuk membantu. Tergantung Ibu, NVivo itu tool untuk menyaring pendapat teman yang memang sama mana, yang tidak sama mana. Begitu kan intinya menyaring ya. Tergantung kepada kualitas pertanyaan Ibu nanti, kepada informan. Kedalamannya sampai di mana gitu. Jadi Ibu jangan sampai nanya seperti wartawan, bagaimana Bapak Ibu tentang pendapat Ibu, bahwa kita penelitinya diam aja menulis. Nah, harus ada two way, Bu. Bertanya lagi Ibu, karena Ibu menanyakan
saya tahu udah teori begini. Nah, kita menemukan nanti sebuah pemaknaan yang sama. Jadi kita kalau bikin teori, bikin maknanya kita yang kuasai ini, pasti pertanyaannya gimana dia, gitu kan? Gimana dia? Jadi kita menempatkannya seperti mana? Padahal dalam kualitatif informan kuncinya adalah peneliti sendiri. Jadi kita tuh diskusi, punya pandangan, lakukan. Punya ini, lakukan. Ibu ya, tergantung kualitas dari protokol interviewnya. Ibu bertanya sampai sedalam apa? Ibu, ya. Kualitatif itu nanya terus, digali, Bu. Benar, NN4 bisa itu membantu memberikan sehingga bukan objektivitasnya. Jadi artinya begini, dia menemukan sebuah pemaknaan yang memang jelas. Intinya maknanya ini. Ibu boleh secara manual boleh, ya. Jadi diteliti di manual, mana sih kata-kata kuncinya di satu ini. Karena pertanyaannya isa, Ibu, nggak ada terstruktur. Itu ya Bu Neni ya. Ada lagi Oke, mungkin? Prof. Ya, sip. Ada lagi pertanyaan? Izin Prof. Ya, mangga. Ade Prof. Ya, Ade, silakan. Kalau untuk kualitatif, misalkan studi kasusnya di satu perguruan tinggi itu diperkenankan tidak, Prof? Boleh. Misalkan temanya terkait digital leadership pada perguruan tinggi swasta misalkan. Digital leadership di perguruan tinggi di swasta di mana? Boleh Bapak. Tapi ngelihat dulu permasalahannya, ya. Sekarang Bapak misalnya fenomenanya dalam era 4.0 berkaitan dengan digitalisasi, ya. Kita mengharapkan bahwa perguruan tinggi ini basisnya basis digital pelaksanaan. Tapi Bapak menemukan masalah. Ternyata setelah diterapkan ini kok belum optimal. Lah, Bapak lakukan penerapan dalam upayanya nanti Bapak menghadapi era bukan ada 4.0 tapi 5.0. Begitu ya Pak ya? Nah, Oke, baik Prof. Boleh, karena saya katakan tadi, case tadi satu tempat aja boleh. Ya, karena tadi saya sudah pernah mengatakan saya membimbing mahasiswa di pemasaran sudah, di SDM sudah, juga di konteks keuangan sudah yang saya bimbing satu mahasiswa yang meneliti hanya di Taman Lalu Lintas Bandung. Begitu kecil. Tapi dia memaknainya dengan relational marketing itu gimana dia membentuk core marketingnya itu dia sebagai Taman Lalu Lintas. Bisa menjadi sebuah proses taman pembelajaran usia dini. Begitu satu tempat saja, ya. Jadi Bapak boleh satu tempat saja. Ada boleh, juga mas saya yang penelitiannya di Unpas. Di Unpas ada yang penelitiannya. Tapi punya kekhasannya di sana itu Pak. Kenapa Bapak milih di sana? Karena punya ciri khasannya ya. Tadi pakai menerapkan basisnya adalah digital. Jadi apa ya? Baik Prof. Atur nuhun Prof. Oke, cukup. Yang lain? Ari, Prof. Oh, boleh. Ari. Kalau kecil mendalam itu bagaimana mengukurnya, Dok? Prof. Kecil dalam itu begini. Ya, kalau tadi kan pengertiannya di kualitatif sempit dalam, bukan kecil ya Pak ya. Sempit dalam, kalau kuantitatif luas lebar. Maksudnya sempit dalam itu, sempitnya pengertiannya bisa case study satu tempat. Kedalamannya, dalamnya artinya menggali secara pemaknaan itu dalam, di mana sampai menemukan makna itu Pak, pengertiannya. Tarik, ya. Di pengertiannya sempit dalam itu, ya. Nah, bisa dipahami? Ya, atur nuhun. Jadi boleh pengertian sempitnya satu tempat gitu. Jadi kalau kuantitatif kan nggak bisa, harus mengeneral. Cukup jelas ya, Pak Ibu? Nggak ada lagi? Baik. Cukup Prof. Terima kasih Prof. Ya sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa ya Bapak Ibu yang menjalankannya. Dan saya mohon maaf lahir batin. Mungkin insya Allah. Enggak. Assalamualaikum. Sehat selalu.